Buat teman-teman yang ingin kaya raya, ada banyak banget hal-hal yang perlu dilakukan sedini mungkin. Dan kekayaan itu bukan hanya memberikan kita banyak uang, tapi juga akan memberikan kita kebebasan finansial untuk melakukan hal-hal yang kita suka tanpa harus khawatir soal uang. Yang pertama, yang paling mendasar tapi sering disepelekan adalah soal menabung. Kalian pasti sering dengar nasihat ini dari orang tua atau guru, tapi beneran deh bahwa menabung itu adalah fondasi utama dari piramida keuangan yang kokoh. Banyak orang berpikir, ya nabung itu kalau ada sisa uang aja lah, tapi pemikiran itu keliru. Yang benar itu adalah kita perlu menyisihkan uang dari awal setiap kali kita mendapatkan penghasilan. Anggap saja itu adalah gaji yang perlu kalian bayar ke diri sendiri duluan sebelum uang itu habis untuk hal-hal lain. Caranya gimana? Misalnya kalau kalian dapat uang 100.000 atau 1 juta, ya sisihkanlah 10% atau bahkan 20% sebelum uang itu kalian pakai untuk beli apapun. Kuncinya adalah konsisten. Meskipun jumlahnya kecil di awal, tapi kalau dilakukan secara rutin, uang-uang ini bisa menjadi bukit yang menggunung seiring dengan berjalannya waktu, apalagi kalau dimulai dari dini. Kebiasaan ini juga melatih disiplin finansial yang sangat penting untuk kita menuju kemakmuran. Ingat bahwa menabung itu bukan hanya soal berapa banyak yang disisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. Yang kedua, setelah rutin menabung, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Ini mungkin terdengar membosankan atau terdengar rumit, tapi sebenarnya nggak gitu-gitu banget sih. Anggaran itu ibarat kompas yang menunjukkan kemana saja uang kalian pergi dan juga datang. Tujuannya sederhana, supaya kita tahu berapa persis penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, dan kemana saja uang tersebut dialokasikan. Kita bisa mulai dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, bisa pakai buku catatan, aplikasi di smartphone, atau spreadsheet di komputer, tergantung kalian pakai yang mana yang membuat kalian nyaman. Catat semua, mulai dari beli kopi, jajan gorengan, sampai pengeluaran bulanan yang besar, seperti cicilan rumah, transportasi, dan sebagainya. Dengan mencatat hal seperti ini, kalian akan bisa melihat kemana saja uangnya dihabiskan. Dan teman-teman jadi bisa mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang boros atau sebenarnya tidak perlu. Misalnya mungkin kalian jadi sadar, oh sebenarnya terlalu sering jajan di luar ya, padahal bisa masak sendiri. Dengan adanya anggaran, kalian bisa memutuskan untuk mengurangi pengeluaran di pos-pos tersebut dan mengalihkan dana untuk tujuan yang lebih penting seperti menambah tabungan atau mulai berinvestasi. Anggaran ini bukan untuk membatasi kesenangan, tapi justru untuk membantu kalian mengendalikan uang. Ini adalah salah satu cara yang ampuh untuk mencapai tujuan finansial. Ketiga, belajar soal investasi. Banyak orang yang takut atau merasa investasi itu hanya untuk orang yang sudah konglomerat atau punya modal besar banget. Padahal nggak juga loh. Investasi itu intinya adalah menaruh uang kalian di suatu tempat atau di suatu instrumen dengan harapan uang tersebut bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Kalau cuma ditaruh di bank sih biasanya bunganya kecil banget dan bahkan kalah sama inflasi ya. Jadi sebaiknya diinvestasikan. Ada banyak sekali pilihan investasi dan kalian bisa mulai dari yang paling sederhana dan berisiko rendah. Contohnya reksadana pasar uang yang cocok untuk pemula karena relatif stabil, atau kalian bisa juga melirik obligasi atau saham untuk potensi keuntungan yang lebih besar. Tapi tentu saja resikonya juga lebih tinggi. Jangan takut untuk mulai dari kecil karena zaman sekarang udah ada banyak platform investasi yang memungkinkan kalian untuk memulai hanya dengan puluhan ribu rupiah. Yang penting adalah memulai dan belajar. Pelajari juga tentang berbagai jenis investasi, pahami resikonya, dan sesuaikan dengan tujuan keuangan serta profil resiko kalian. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, karena biasanya hal-hal seperti itu ada resikonya tuh tinggi banget atau bahkan itu penipuan. Investasi itu adalah maraton dan bukan sprint. Kalian perlu kesabaran dan pengetahuan. Semakin cepat kalian mulai berinvestasi, maka semakin besar juga potensi keuntungan yang bisa diraih berkat kekuatan bunga berbunga atau compound interest. Tips selanjutnya adalah bisa membedakan utang produktif dan konsumtif. Nggak semua utang itu buruk sih.
Ada juga yang namanya utang produktif, yaitu utang yang bisa membantu kita menghasilkan lebih banyak uang atau meningkatkan aset di masa depan. Contohnya aja adalah utang untuk modal usaha yang bisa menciptakan penghasilan, atau utang pendidikan yang bisa meningkatkan skill dan kualifikasi kalian sehingga kalian bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Utang-utang seperti ini kalau dikelola dengan bijak bisa menjadi akselerator menuju kekayaan. Tapi sebaliknya, kita harus sangat berhati-hati sama yang namanya utang konsumtif. Ini adalah utang untuk membeli barang-barang yang tidak menghasilkan atau bahkan nilainya menyusut seiring waktu. Misalnya aja utang buat beli gadget yang baru padahal yang lama masih bisa dipakai, atau utang kartu kredit untuk belanja barang-barang yang sifatnya keinginan dan bukan kebutuhan. Utang konsumtif ini seperti lubang hitam yang bisa menyedot kekayaan kalian dengan cepat karena biasanya disertai bunga yang sangat tinggi dan cenderung membuat kita terjebak dalam lingkaran hutang. Jadi, sebisa mungkin hindari utang konsumtif. Sebelum berhutang, tanya dulu sama diri sendiri, apakah utang ini akan membuat kita lebih kaya atau lebih miskin di masa depan? Tips yang kelima adalah miliki dana darurat. Ini ibaratnya adalah jaring pengaman finansial yang bisa melindungi kita dari kejadian tak terduga. Ya, namanya hidup itu ada aja ya masalahnya teman-teman. Kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, kehilangan pekerjaan, butuh perbaikan rumah yang mendesak, atau mengalami musibah lainnya. Kalau kalian tidak punya dana darurat, saat hal-hal itu terjadi, kalian mungkin jadi terpaksa menjual aset, berhutang, atau bahkan memakai uang tabungan yang seharusnya untuk investasi. Idealnya, dana darurat ini jumlahnya cukup untuk menutupi pengeluaran kalian selama 6-12 bulan. Kalau kalian punya tanggungan keluarga atau pekerjaan kalian tidak terlalu stabil, bahkan disarankan untuk memiliki dana darurat lebih besar lagi. Kalian bisa menempatkan dana darurat ini di tempat yang mudah dicairkan tapi aman, seperti tabungan biasa yang berbunga tinggi atau reksadana pasar uang. Dengan punya dana darurat, kalian tidak perlu pusing atau panik kalau ada masalah keuangan mendadak, dan teman-teman juga bisa menjaga rencana keuangan jangka panjang supaya tetap di jalur yang menuju kesuksesan. Ini memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai. Dan tips selanjutnya adalah berinvestasi pada diri sendiri. Ini nggak kalah penting ya untuk terus belajar dan meningkatkan nilai diri kita. Ingat bahwa aset terbesar itu bukannya uang atau saham di bursa efek saja, tapi pada diri kita sendiri. Semakin kita punya skill yang dibutuhkan di dunia kerja, semakin kita punya pengetahuan tentang bisnis, dan semakin kita punya kemampuan beradaptasi, maka semakin besar juga potensi penghasilan kita di masa depan. Investasi untuk diri sendiri itu bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa baca buku yang bermanfaat, bisa ikut kursus online atau offline untuk mendapatkan skill baru, bisa mengambil pendidikan lanjutan, atau bahkan bisa juga dengan mencari pengalaman baru dan memperluas jaringan alias networking. Di era seperti sekarang, ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana dan cukup mudah diakses. Nah, itu harus kita manfaatkan. Jangan pernah berhenti belajar. Ingat bahwa uang itu cenderung mengikuti orang-orang yang punya nilai dan keahlian tinggi. Semakin sering kita berinvestasi pada diri sendiri, semakin besar juga kemampuan kita untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mencapai tujuan finansial. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!